Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalurita Tiara Inisti dari Offering Alim Hazri 3, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 SD tema 1 yang berisikan KD3.2, yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. What can we learn today? Apakah yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah rumah adat, yang kedua makanan khas daerah, yang ketiga suku bangsa, yang keempat tarian khas, dan yang terakhir adalah alat musik. Sebelumnya saya minta maaf karena saya hanya mengambil beberapa contoh saja yang ada di Pulau Jawa. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu rumah adat. Bisa kita lihat yang pertama adalah rumah kesepuan dari Jawa Barat. Sedikit saya jelaskan tentang ciri khas rumah adat ini. Rumah adat ini berbentuk lebar dan seperti panggung yang memiliki fungsi serbaguna serta memiliki dua jenis gerbang utama. Setiap dindingnya diberikan hiasan berupa ukiran yang berbeda-beda. Tentunya ukiran ini juga mengandung cerita mungkin atau ciri khas dari rumah kesepuan ini. Yang kedua adalah joglo. Tentu saja teman-teman sudah tidak asing lagi dengan rumah adat ini. Biasanya sering kita temui di daerah Jogja. Namun sebenarnya rumah adat joglo ini tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta saja, tapi daerah ibu kota Jakarta dan serta Jawa Tengah dan Jawa Timur pun masih menggunakan joglo ini sebagai rumah khas atau rumah adat mereka. Sedikit saya jelaskan tentang ciri khas rumah adat ini yang memiliki 4 tiang utama di depan rumah dan 2 di dalam rumah. Bagian rumah induk seperti pendopo yang memiliki emperan dan peringitan. Selanjutnya adalah makanan khas. Tentu saja teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan makanan khas yang satu ini, yang berasal dari daerah khusus ibu kota Jakarta, yaitu kerak telur. Sedikit saya jelaskan tentang keunikan dari kerak telur sendiri. Cara memasaknya itu dengan memasukkan telur ke dalam wajan tanpa menggunakan minyak. Ketika telur setengah matang, maka wajan akan dibalik menghadap panas arang dari anglo, lalu dibiarkan sehingga menjadi kerak. Kerak telur sendiri sama sekali tidak menggunakan kompor, melainkan anglo dan arang. Yang kedua adalah mie kocok dari Jawa Barat. Mie kocok ini adalah hidangan mie bercita rasa kaldu sapi khas kota Bandung, Jawa Barat. Hidangan ini terdiri atas mie kuning yang disajikan dalam kuah kaldu sapi kental, irisan kikil, tauge, bakso, jeruk nipis, dan ditaburi irisan seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Selanjutnya adalah gudeg. Gudeg adalah makanan khas Jogja dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda dan dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat yang memancar dari gudeg biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak secara bersamaan. Selanjutnya adalah rawon dari Jawa Timur. Secara umum, rawon ini berisi potongan daging dengan campuran kuah berwarna hitam. Kuah pada rawon ini terbuat dari rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, dan cabai. Tambahan asam jawa dan biji keluak menjadi ciri khas dari rawon sendiri. Oke, kita lanjut ke suku bangsa dari daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yaitu suku bangsanya Jawa atau Madura. Bisa kita lihat sendiri ya, ini biasanya ciri khasnya itu pakaian adatnya itu menggunakan beskap, menggunakan paes seperti itu. Umumnya juga bajunya ini berwarna hitam. Yang kedua adalah suku bangsa dari Jawa Barat, yaitu Sunda. Kalau tadi kan dari Jawa Timur biasanya kan baju adatnya warnanya gelap ya. Kalau di Jawa Barat itu malah kebalikannya. Biasanya warnanya terang, seperti contoh ini.
warna putih atau warna pastel, warna ungu muda, warna seperti itu yang masih terang lah intinya. Tapi tetap menggunakan paes, belangkon, dan lain-lain. Jari juga. Selanjutnya adalah suku bangsa daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu Betawi. Eh, Teman-teman juga mungkin sudah sering melihat pakaian adat ini digunakan di stasiun televisi seperti itu ya. Pasti waktu kalau ada ondel-ondel mungkin biasanya para bapak ibunya itu menggunakan pakaian adat khas Betawi ini. Sedikit saya jelaskan tentang pakaian adat Betawi dengan leher baju yang bundar dan menggunakan tangan panjang atau lengan panjang. Dahulu pakaian ini banyak dipakai oleh kaum kecil, namun sekarang banyak dipakai oleh pesilat atau pendekar dari Betawi. Oke, kita lanjut materi yang keempat, yaitu tarian khas. Saya mengambil juga cuma beberapa saja ya dari Pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan tayangan materi setelah PPT berikut ini. Oke, kita lanjut ke tarian khas daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu Yapong. Biasanya Yapong dilakukan oleh 5-10 orang penari perempuan. Meski begitu, bukan berarti penari pria tidak boleh melakukannya. Dalam gerakannya, penari akan membentuk barisan sejajar simetris sesuai dengan jumlah penari. Kemudian tariannya dilakukan dengan iringan musik tradisional. Kostumnya juga seperti ini. Yang kedua adalah tari Jaipong dari Jawa Barat. Teman-teman juga tentunya sudah banyak sudah tidak asing lagi dengan tarian ini. Dulu juga waktu masih ada Indonesia Mencari Bakat itu di Trans TV biasanya Sandrina juga membawakan tarian khas Jaipong ini yang akhirnya membawa dia menjadi juara 1 Indonesia Mencari Bakat season pertama. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan atau ciri khas dari Jaipong sendiri. Berbeda dengan tari tradisional lain, tari Jaipong memiliki ciri khas terutama pada gaya kaleran, yakni keceriaan, erotisme, humanisme, semangat, dan spontanitas dan kesederhanaannya. Yang selanjutnya adalah tari Gambyong dari Jawa Tengah, yaitu gerakan kepala dan juga tangan yang terkonsep adalah ciri khas utama dari Gambyong. Selain itu, pandangan mata selalu mengiringi atau mengikuti setiap gerakan dengan cara memandang arah jari-jari tangan, juga merupakan hal yang sangat dominan. Biasanya juga tari Gambyong ini dilakukan dengan iringan alat musik gamelan. Oke, kita lanjut ke daerah istimewa Yogyakarta. Jogja memiliki tarian khas yaitu tari serimpi. Tarian ini terkenal memiliki gerak yang sangat halus dan cerita yang mengandung nilai simbolis. Pada zaman Mataram, serimpi berfungsi sebagai tari pengiring pada upacara kerajaan. Ciri khas tarian ini adalah bunyi gending dari gamelan yang mengikuti gerakan para penari. Selanjutnya adalah tari remo dari provinsi kita yaitu Jawa Timur. Sedikit saya jelaskan tentang karakteristik tari remo, yaitu yang paling utama adalah gerakan kaki rancak yang dinamis. Gerakan ini didukung dengan adanya lonceng-lonceng yang dipasang di pergelangan kaki. Lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghantam di panggung. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu alat musik. Saya juga mau mengambil beberapa bagian dari alat musik ini, singkat saja. Yang pertama adalah tehyan dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tehyan memiliki ciri khas terbuat dari kayu jati dan mempunyai tabung resonansi yang terbuat dari batok kelapa dan dilengkapi oleh 2 senar. Alat musik yang memiliki nada dasar A ini mempunyai bentuk yang panjang dengan bagian bawahnya agak melebar. Jika diamati, bentuknya sangat mirip dengan postur badan manusia yang meliuk. Oke, yang kedua adalah Jawa Barat, yaitu angklung.
Angklung terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang khas dalam susunan nada 2, 3, hingga 4 nada pada setiap ukuran baik besar maupun kecil. Biasanya juga angklung ini sudah bervariasi ya sekarang. Di Malioboro itu juga sering ada basking yang pakai angklung, tapi sudah modern yang panjang seperti meja itu. Yang selanjutnya adalah gamelan. Untuk gamelan ini sebenarnya juga tidak cuma di Jawa Tengah ya, namun Jawa Timur pun juga masih menggunakan gamelan sebagai ciri khasnya. Ciri khas dari gamelan tersendiri bersifat laras slendro atau mempunyai tangga nada yang pentatonis, bersifat laras belok dan atau menggunakan tangga nada yang diatonis. Biasanya juga selain do re mi fa sol la si do itu ada tangga nadanya sendiri. Di dalam gamelan ini juga ada gong, ada kenong, ada gender, ada kenong seperti itu dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke video pembelajaran.